Ternyata yang melanggar ucapan Pak Jokowi adalah anak kandungnya sendiri. Jangan hanya semangat ngomongin pilkada aja. Kalau pilkada gagah kurang gagah di media, tapi ketika diminta untuk datang ke KPK, awal pernyataan dua komisioner KPK, keok. Sampai hari ini kan kita belum tahu Ya, semua. saya tanya, Kita karena belum tahu Bung semua. Silviana nggak tahu, maka biarkan KPK untuk melakukan proses ini. Jadi dokumen-dokumen yang disampaikan kepada KPK, jangan beban pembuktiannya untuk melengkapi bukti diserahkan kepada Ubedillah Badrun. Bismillah, Assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution pasti tidak menyangka kehebohan bermula saat istri Kaisang, Erina Gudono, yang mengunggah foto jendela pesawat berbentuk oval di akun Instagramnya Erina Gudono. Warganet pun menduga gambar itu merupakan jendela private jet, berbeda dengan pesawat komersial. Isu itu pun lantas berkembang hingga kedugaan gratifikasi, guys. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita saksikan video ini, guys. Bismillah. Sebenarnya masyarakat Indonesia itu kasihan dengan Pak Jokowi ya. Kenapa? Karena Pak Jokowi itu berulang kali menyampaikan tunjukkan gaya hidup sederhana. Ternyata yang melanggar ucapan Pak Jokowi adalah anak kandungnya sendiri dengan alasan apapun. Satu. Kemudian yang kedua terkait dengan proses hukum ini, tentu kita mendorong agar KPK yang kabarnya sudah memindahkan dari fase pencegahan ke fase penindakan harus segera menindaklanjuti laporan Mas Ubed. Misalnya dengan salah satunya mengirimkan surat panggilan kepada Kaisang. Yang ketiga yang terpenting kepada saudara Kaisang, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, jangan hanya semangat ngomongin pilkada aja. Kalau pilkada gagah kurang gagah di media, tapi ketika diminta untuk datang ke KPK, awal pernyataan dua komisioner KPK, keok. Ketika diminta jelaskan kepada masyarakat, tidak berani, lari dari jurnalis. Dan jangan juga orang-orang di sekitar Mas Kaisang ini kan pejabat-pejabat mentereng. Ada Mas Gibran Rakabuming Raka, Wapres terpilih, Mas Bobi Nasution, Cagup Sumatera Utara. Harusnya mereka bukan mengatakan Kaisang bukan penyelenggara negara, jadi tidak wajib. Minta saudara kalian untuk datang ke KPK, menjelaskan kepada masyarakat. Itu poinnya. Mas Kurnia, tinggal nunggu nih Mas Kurnia. Ya, di awal itu sebenarnya dua komisioner KPK, ada Pak Alexander Marwata yang pertama kali ngomong bahwa Kaisang harus datang ke Direktorat Gratifikasi, dua Pak Nawawi Pomolango. Makanya Bang Silvester tadi cherry picking, yang dia ambil statement Gufron aja bahwa Kaisang bukan penyelenggara negara. Ada kok dua komisioner sebelumnya mengatakan silahkan Kaisang datang, itu kan tidak dibicarakan. Maka dari itu di sini kita harus melihat KPK sebagai entitas penegak hukum yang memang berwenang menangani tindak pidana korupsi, dan ini karena sedang dibincangkan oleh seluruh masyarakat, KPK harus bergerak cepat. Misalnya, karena ini dalam ranah penyelidikan, panggil saja, terbitkan saja surat permintaan keterangan untuk Kaisang sebagai saksi. Karena begini, sekalipun memang tanpa atau dengan surat, Kaisang baiknya datang ke KPK untuk menjelaskan lebih lanjut. Itu Mbak Audrey. Mbak Salvador. Ya. Yang pertama tadi kita dengar bersama statementnya Bang siapa? Mas Ubed. Bang Kurnia. Bang Ubed mengatakan udah dilaporkan, tapi KPK belum memproses. Saya pikir kita harus punya kesabaran juga. Kalau misalnya ini perkara hukum, di kemudian hari terbukti ya sah-sah saja silakan ditindak. Tapi kemudian tidak terbukti, jangan juga dipaksakan perkara ini. Sebab ada banyak perkara yang tidak terbukti di kemudian hari, hanya dugaan-dugaan saja. Ya kan, semua orang kan pada prinsipnya ada asas hukum, ya kan, equality before the law, persamaan di mata hukum. Ya kan, tadi disampaikan juga asas praduga tak bersalah. Kalau menggunakan asas equality before the law, itu kan berlaku untuk semua warga negara, termasuk putra presiden. Benar. Kasus flexing anak seorang kepala bea cukai di Makassar itu ditelusuri sampai kemudian ketemu bahwa ternyata ada gratifikasi dari kekayaan sekarang seorang kepala bea cukai Makassar itu. Kasus Kaisang itu juga mirip, ada flexing di situ dengan fasilitas terkait meskipun yang flexingnya adalah istri. Meskipun istri yang kemudian flexing kan. Jadi itu sebetulnya sama tuh posisi flexingnya antara anak kepala bea cukai Makassar dengan anak atau menantu presiden. Mestinya KPK juga sama dong.
serius untuk sama-sama menelusuri itu. Kalau Melakukan analoginya penyelidikan. seperti itu, analogi yang disampaikan Bang Ubay seperti itu, ada nggak yang lain yang seperti itu, yang sudah dipanggil kemudian diklarifikasi? Ada nggak pejabat negara yang terkait hari ini masih menjabat, kemudian apakah sudah mereka dipanggil dan mereka pernah Ini dia yang menggunakan saya katakan, jadi menggunakan berbeda. Nah, jet saya ingin pribadi. masuk kepada logika Mas Salvator Ya kan? tadi ya. Jangan Tadi kan Mas kita Salvator mengatakan seakan-akan penegak dipersempit persoalan ini. Kalau kita mau bersabar, bicara mengenai bangsa dan negara, tolong bersabar. terbuka semuanya, Ya. jangan ditutup-tutupin. Iya. Ya Mas kan? Salvator tadi mengatakan baiknya masyarakat bersabar, tunggu penegak hukum bekerja. Saya tanya Mas Salvator, untuk segera agar ini terang benderang, siapa yang harus dipanggil KPK? Kalau KPK memanggil, Dalam kasus Kaisang. Oke. KPK memanggil pelapor dulu. Mas Salvator nggak bisa Oke. jawab. Nggak bisa Kenapa? jawab Kaisang. ini, guys. Disertai membawa Supaya terang bukti-buktinya ya, prosesnya. Bang Ubed ya. Itu perlu kalau masuk- disampaikan di sini Gini. bahwa Tapi yang kalau pertama masuk begini, dugaan gratifikasi. orang melapor, buktinya terpenuhi apa enggak? Kalau tidak terbukti, unsur-unsurnya belum terpenuhi, buktinya masih jauh, ya nggak Nah. bisa dipanggil juga dong. Loh, untuk mengklarifikasi. Pertanyaan kita mau ini klarifikasi salah bukti juga nih. bukti yang disampaikan oleh Klarifikasi Bang saja Ubay sebetulnya. itu udah valid apa enggak? Dibocorin aja ke publik kalau misalnya Nah itu makanya diduga Mas KPK Salvator misalnya tadi berarti disampaikan bukan bicara dalam disampaikan kerangka hukum. bahwa KPK Bahasa misalnya apa itu membocorkan tidak bergerak. dokumen Itu bukti? disampaikan aja. Membocorkan dokumen itu salah itu Kok argumennya. salah? Karena Yang salah. buktinya benar. Itu Atau perlu kita duga di sini. Perlu kita duga. Karena itu Mas belum Salvator? waktunya. Perlu kita duga. Jangan-jangan Ya, dengarkan dulu. jangan-jangan Begini. buktinya itu sesat Begini, juga. mengapa saya lapor ke KPK itu dengan diksi dugaan? Ya. Dugaan itu bahasa hukum ya, Ya, bukan menduga-duga. Iya, kita tahu Guys, bersama. kasih Sama paham. dengan guys. dalam proses saintifik itu disebut sebagai hipotesa. Untuk membuktikan itu proses hukumnya di KPK. Nah kalau kemudian saya di luar mengumbar-ngumbar seluruh data yang saya berikan, itu namanya bukan due process of law, tetapi saya membuka aib orang secara Nah, dalam Ya, konteks dan- ini, dan juga Jadi gini, dalam prosesnya konteks itu ini saja yang perlu begitu. disampaikan adalah Bang Ubay tadi menyampaikan KPK bergerak lambat misalnya. Ya kan? Ya, memang Kalau lambat. misalnya lambat, kan ada proses yang lain yang bisa kita lakukan juga. Oke. Apabila menunggu Mungkin nanti prosesnya apa kalau gitu? Prosesnya. kalau disampaikan ke KPK buktinya kurang, kan ada kejaksaan. Disampaikan aja. Oh. Selama itu benar. Kalau untuk Ini jauh lagi. untuk berbangsa dan Saya kan negara, tadi kita membandingkan seterang-terangnya dan Oke. jangan ditutup-tutupin. Dengan Kalaupun kasus, salah, kita katakan Makassar salah. itu, Kalau benar ya KPK katakan lebih benar. cepat itu, lebih progresif dia, lebih Ya. cepat. Tapi dalam kasus ini kok lambat itu loh. Bang Ubed, kan gini ya kan, intinya kan KPK sebagai lembaga ya kan kita nggak ngomong pribadi ya, bahwa Mas Kaisang tidak punya kewajiban, tapi mereka sudah memproses Bang Ubed dan mereka minta Bang Ubed membawa bukti-bukti Dugaan. dugaannya Bang Ubed kan, dan itu kan belum terjadi ya. Bang Ubed belum Yes. datang lagi kan membawa bukti-bukti Sampai hari ini belum tambahan. ditelepon, Nah, belum diundang. Saya Iya. nggak tahu juga kenapa Jadi KPK intinya diam bahwa ya. sebenarnya tidak ada KPK takut, lambat dan sebagainya itu kan nggak ada gitu. Nah, Enggak. Justru tadi Ini. menantang ya di mana? Iya. Supaya tidak menimbulkan analisis bahwa KPK takut, lakukanlah KPK membuat surat panggilan. Itu maksud saya. Kalau kemudian surat panggilan nggak keluar, ya Kaisangnya datang. Kan Itu gimana sederhana bukti-bukti sebenarnya. Ini sederhana. gratifikasi dan indikator korupsi itu belum kuat, dia mau panggil bagaimana Saya Bang tanya. Ubed? Bung Bang Siltas, Ubed harus melengkapi enggak, dulu saya bukti-bukti tanya Bang dulu. Ubed Saya gitu tanya nih. loh. Kaisang naik jet pribadi itu, private jet itu bayar atau sewa? Sampai hari ini kan kita belum tahu Ya, semua. saya tanya. Kita Karena belum tahu semua. Bung Siltas nggak tahu, maka biarkan KPK untuk melakukan proses ini. Makanya abang kan bawa buktinya ke KPK dulu Iya. dong. Kalau bisa abang Betul. mempercepat dengan Makanya membawa pertanyaan buktinya tadi gitu loh. Untuk menunjukkan. Jadi abang jangan bilang bahwa KPK memperlambat atau takut. Abang bawa buktinya gitu loh. Narasi Ya kan? lambat itu karena saya membandingkan dengan peristiwa kasus lain. Kalau Pas abang nggak dalam kasus membawa lain buktinya itu bagaimana cepat. Kok kasus ini mau lambat? jalan barang ini? Izin Bang. Jadi perbandingan yang equal. Nah, Mbak Abang kan Audrey, masih gini punya juga, datanya kita ya? harus Izin bertanya meletakkannya nih. secara proporsional Izin ya. bertanya ke Bang Ubaidillah Ubay. Badrun ini adalah seorang dosen, bukan seorang penyidik. Ada keterbatasan untuk mengakses dokumen-dokumen Baik. agar utuh unsur terkait dugaan tindak pidana korupsi ini. Jadi dokumen-dokumen yang disampaikan kepada KPK, jangan beban pembuktiannya untuk melengkapi bukti diserahkan Seluruhnya kepada saya. Ubaidillah Badrun. Lah KPK yang harus didorong untuk melengkapi bukti-bukti dengan cara
memanggil saudara Kaisang. Itu yang sampai sekarang belum dilakukan oleh KPK. Belum di follow up ya, Mas Ya, Yul tapi Fatun? kan gini, Bang Kurnia, ya kan, maksud saya, Bang Ube kan melaporkan seseorang nih. Ya. Kan nggak bisa hanya melaporkan, harus membawa barang Itu buktinya sudah apa ada, gitu loh. sudah diberikan ke KPK. Nah, itu. Buktinya udah diberikan Bang Silvester. Tadi Terus kan KPK minta tambahan bukti lagi kan. Belum ada surat ke saya, belum ada belum telepon, ada. belum ada Oke. Berarti nggak ada permintaan Pertanyaan itu. Dan saya ke maka Bang dari Ubay. itu keluarlah kata-kata Ya kan? lambat. Hari ini masih Sudah pegang, disahkan KPK masih pegang dokumen. buktinya apa? secara nih? resmi Ada. mengatakan Masih pegang. minta Sudah. Di samping abang, ini juga lembaga, ya kan? Mereka juga berwenang, ya kan? Untuk misalnya memeriksa, diserahkan aja. Ada lembaga yang lain kan? Buktinya Ke siapa? dari abang, Ke siapa? ICB, ke ICB. Indonesia Corruption Watch itu Mas, itu malah lembaga ITW. swadaya Ini kan kita masyarakat, mau bukan mendorong, penegak hukum. kita kan mau mendorong agar proses hukum ini lebih cepat. Ya, Ya kan? Ada datangnya lembaga ke lain yang bisa KPK, membantu. udah pas ini ke tapi salah. langkahnya Kalau Mas saya Ube. akan data ke ICW salah besar. Jangan-jangan buktinya abang masih jauh, sumir. Oh, Oh, tadi Anda minta bukti saya diserahkan ke ICW, itu logika yang keliru. ICW bukan lembaga negara. ICW adalah NGO. Pertanyaan sederhana Mbak Jadi Audrey, kan sama yang sekali. kita Kan kita tanyakan sampaikan juga ada lembaga lain. ini konstruksi hukumnya ya. Apakah ini dibayar Kaisang atau dibayarin? Dua itu aja permasalahannya. Yang bisa menjelaskan bukan dia. Ikut temannya Yang tapi bisa menjelaskan Kaisang. Nah, temannya itu harus dilihat relasinya. Apakah kalau Kaisang tidak anak Jokowi, Kaisang bukan adik Gibran, bukan adik ipar Bobi Nasution, dikasih nggak saya wajib pribadi itu? Kalau karena faktor itu ada potensi konflik kepentingan. Itu yang sebenarnya didiskusikan oleh ratusan ribu netizen di media sosial, Mbak Audrey. oke. Bang Kalau Kurnia, jadi gini ya. Orang mengajak naik jet pribadi atau meminjamkan bukan hanya karena anak presiden, siapapun bisa itu. Hanya maksud saya begini, ya kan. Sekarang kan kita Mas Baik. Ubed ini kan sudah melaporkan, ya kan. Kalau KPK secara resmi mengatakan mereka akan memanggil Mas Ubed lagi dengan membawa bukti Oke, tambahan. baik. Itu Ya. kata KPK loh, bukan Ya. kata saya, ya kan. Nah, itu yang saya bilang tadi. Jadi kalau memang Mas Ubed bilang, oh saya belum dipanggil, kan masih menunggu, gitu loh. Belum, KPK juga belum bersurat lagi Iya. ke abang, Oke. minta abang datang, tapi KPK mengatakan rilis resminya bahwa akan memanggil Bang Ubed. Iya, itu disertai standar. Oke. Oke guys, jadi belakangan ini memang keluarga Presiden Jokowi tengah menjadi sorotan keras lantaran anak bungsunya Kaisang Pangarep juga menerima gratifikasi lewat fasilitas jet pribadi. Masih belum reda heboh dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi yang dialamatkan pada putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep. Ini sang ipar yang juga wali kota Medan Bobi Nasution pun juga diterpa hal serupa. Jadi pasca beredar video Kaisang dan istrinya Erina Gudono yang menggunakan jet pribadi dalam perjalanannya ke Amerika Serikat, saat itu pun viral juga foto menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution, yang menggunakan jet pribadi di Bandara Polonia Medan yang saat ini menjadi Lanut Suwandono. Terkait hal ini, Pak Jokowi pun akhirnya buka suara terkait dugaan gratifikasi pemakaian jet pribadi yang menyeret Kaisang dan Bobi. Menurut Pak Jokowi, setiap orang berkedudukan sama di mata hukum. Ya, semua warga negara sama di mata hukum ya. Itu aja, kata Pak Jokowi di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jadi semoga permasalahan ini segera selesai guys, agar isu ini bisa segera cepat berakhir guys. Jadi mungkin itu guys yang bisa saya selesaikan video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.